Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Gadis Pisela. Saya dari kelas 5D. Di sini sekarang saya akan membuat video dari mata kuliah Machine Learning, yaitu melakukan fitur engineering, data augmentation, dan normalisasi data pada dataset. Sebelumnya, pertama-tama kita lihat dulu di sini ada codingan import pandas ini Seaborn Matplotlib. Di sini adalah import ini itu adalah import library, di mana kode ini mengimpor pustaka Python untuk menganalisis data atau pandas. Kayak Seaborn ini untuk visualisasinya, dan sklearn ini untuk guna membangun pipeline transformasi fitur seperti scaling dan encodingnya. Lanjut, di sini kita data pd.read.csv ini itu untuk membaca file dataset yang berformat CSV. File CSV-nya dengan nama hard.csv-nya yang disebut atau load dataset. Nah, selanjutnya di sini ada kode analisis korelasi dengan target untuk identifikasi fitur penting. Kode ini untuk menghitung matriks korelasi antar fitur dalam dataset, lalu menyusun korelasi antara fitur target dan fitur lainnya dalam urutan menurun. Selanjutnya di sini ada kode visualisasi korelasi fitur terhadap target. Kode ini nanti akan membuat semacam peta korelasi atau heat map antar fitur dalam dataset menggunakan Seaborn. Ini akan menampilkan korelasi dengan anotasi untuk memudahkan identifikasi hubungan antar fitur. Selanjutnya di sini ada kode menampilkan hasil korelasi fitur dengan target. Ini menampilkan korelasi antar setiap fitur dan target dengan urutan dari nilai korelasi yang tertinggi ke terendah. Ini gunanya membantu mengidentifikasi fitur yang paling relevan. Nah, ini tuh setiap kode-kode ini nanti akan menghasilkan seperti ini. Correlation matrix of features. Nih, di sini. Selanjutnya, di sini ada pre-processing dan transformasi, atau menentukan fitur kategorikal dan numerik. Di sini fungsinya seperti ini. Categorical features ini dia berisi kategori atau label, dan kode numerical features ini gunanya untuk mencakup nilai continue. Selanjutnya ada kode pipeline untuk encoding dan scaling. Di sini pre-processing menggunakan kolom transformer, sedangkan pipeline-nya mempersiapkan data untuk model machine learning dengan skala dan encoding yang sesuai. Lalu selanjutnya ada kode data transformer. Ini menerapkan pipeline pre-processing pada data, menghasilkan data transformer, yaitu data yang telah di-scale dan di-encode sesuai kebutuhan model. Lalu kalau ini mengubah array hasil transformasi menjadi data frame atau data transformer DF dengan nama kolom yang sesuai agar mudah divisualisasikan dan dianalisis. Selanjutnya ini ada plt.figure. Di sini membuat grafik dengan ukuran 14x5 inci untuk memvisualisasikan distribusi fitur Allpeak sebelum dan sesudah transformasi log. Nah, terus di sini ada distribusi asli. Ini membuat subplot untuk menampilkan histogram distribusi asli fitur Allpeak, ya, dengan menggunakan kurva KDE. Dan juga di sini ada distribusi setelah log transform.
yang artinya ini dilakukan sebelum scaling. Nanti ada histogramnya, dan dia menampilkan distribusi baru setelah ditransformasi di log subplot yang kedua, yang hasilnya seperti ini. Yang pertama, di kode distribusi asli output tadi, dia menampilkan output atau visualisasi ini, dan yang kedua ini menampilkan distribusi log transform output yang kedua ini. Lalu di sini ada menampilkan shape dari data setelah transformasi. Ini menampilkan dimensi jumlah baris dan kolom dari data setelah transformasi menggunakan shape pada data frame yang telah diubah. Di sini, baris atau kolom. Kita bisa lihat histogram ini, distribusi asli. Intinya gambar ini menampilkan distribusi all peak sebelum dan sesudah dilakukannya transformasi logaritmik. Kita bisa lihat di sini ada distribusi asli. Di sini sebelah sini kita lihat dia agak miring ke kanan, yang menandakan bahwa tidak normal, dan di sini normal. Lalu di sini kita masuk ke kode di mana ini import random, NLTK, dan seterusnya. Maksudnya apa? Yang pertama, import random ini itu untuk menghasilkan nilai acak. Import NLTK ini adalah pustaka untuk NLP-nya. Sedangkan selanjutnya ini untuk mengambil sinonim dan antonim kata dan mengakses kata-kata umum yang sering diabaikan dalam analisis teks. Dan yang ini untuk memecah teks menjadi token. From LTK import download untuk mengunduh datasetnya, sumber daya yang dibutuhkan oleh NTLK seperti stopword dan wordnet. Ini sama saja, ini untuk mengunduh wordnet, stopword, dan ini. Selanjutnya di sini ada load stopword, di mana artinya ini memuat kata-kata umum dalam bahasa Inggris. Lalu di sini ada fungsi untuk penggantian sinonim. Setelah fitur engineering, tadi kita disuruh membuat salah satu fungsi dari sinonim, yaitu menggantikan kata dalam teks dengan sinonim pertama yang ditemukan di wordnet. Lalu di sini ada fungsi untuk penghapusan stopword, di mana stopword ini fungsi ini di sini ada untuk menghapus kata-kata. Di sini ada untuk urutan kata, mengacak urutan kata dalam teks dengan menggunakan random shuffle. Lalu kita di sini ada fungsi untuk melakukan augmentasi. Fungsi ini melakukan augmentasi teks dengan 3 teknik. Di sini kita lihat ada synonym replacement yang artinya ini mengganti sinonim. Lalu di sini ada stopword removal yang artinya menghapus stopwordnya atau kata-kata. Lalu yang terakhir ini ada shuffling words, di mana ini mengacak urutan kata. Contoh teksnya. Nah, selanjutnya di sini ada kode numerical features. Ini fitur numerik untuk menormalisasi atau menstandarisasi. Kode ini memilih fitur numerik dalam dataset seperti age, umur, atau trace BPS. Ini tekanan darah, dan yang lain yang bisa atau diproses dengan normalisasi atau standarisasi. Lalu selanjutnya di sini kode ini adalah visualisasi distribusi awal dari fitur numeriknya. Lalu di sini ada min-max scaling. Kode ini menerapkan min-max scaling pada fitur numerik dalam dataset. Min-max scaler mengubah nilai fitur agar berada dalam rentang 0 hingga 1, dan hasilnya disalin ke dalam data min-max scaler. Lalu ada lagi di sini visualisasi setelah min-max scalingnya. Nah, ini kita masuk yang terakhir, ada Z-score standardization. Maksudnya apa? Kode ini menerapkan standarisasi Z-score pada fitur numerik dalam dataset menggunakan standar scaler. Nah,
Kita di sini ada dari kode-kode semua ini akan menghasilkan histogram sebanyak ini. Kita lihat dulu yang pertama. Mana ya? Di sini ada distribusi awal age, di mana ini distribusi tentang umur, distribusi awal trace BPS. BPS itu adalah BPS tekanan darah, dan distribusi awal col atau ini tentang kolesterol. Di mana di sini ada umur ya paling tinggi orang-orang itu sekitar 50 sampai 60. Dan di sini ada trace BPS, ini menunjukkan distribusi tekanan darah, nilai tekanan darah ini kita misalnya dari 90 angkanya sampai 200, di mana ini kita bisa lihat berkisar seseorang itu memiliki tekanan darah lebih tinggi dan rata-rata di antara 120 ini sampai 140. Begitu juga untuk distribusi awal kolesterol ini. Seseorang mengalami kolesterol itu sekitar dari ini kan 100 sampai 500. Nah, kita bisa melihat mayoritas individu memiliki kolesterol itu di kisaran 200 sampai 300 saja. Kita bisa lihat ini yang paling tinggi. Begitu juga ini untuk yang talak ini atau bisa disebut juga detak jantung maksimal yang dicapai. Di sini ada old peak atau puncak depresi yang tertinggi, sama juga kita bisa lihat puncak tertingginya itu di sekitaran berapa. Begitu juga di sini juga ada histogram tentang min max scale age, umur, tekanan darah, kolesterol, dan yang lainnya. Selanjutnya kita masuk ke histogram Z-score standardized age, Z-score standard, di mana ini menunjukkan histogram ini menunjukkan bagaimana sih data standar Z itu menggunakan Z-score berpusat dari 0 dengan variasi standar umumnya rentang min 2 sampai 2. Nah, begitu juga selanjutnya kita bisa melihat seberapa meningkatnya atau terendahnya ya. Kita bisa dari histogram ini. Histogram ini adalah output atau visualisasi dari decodingan ini. Nah, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.